Udah santri, coba bantu di kafankan. Ayo. Terus. Ya, Tiduran digeser dulu. Maaf, Mbak Dek. Yang keras. Bade. Iya, Pak. Coba dibaca yang keras. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dibaca. Dibaca ini sebut namanya siapa, lahirnya. Adelina Bidaliutu. Lahir. 28/10/92. Wafat. Jawab. Nggak tahu, Pak Ustadz. Udah siap belum buat mati? Belum. Kalau belum siap, kenapa masih melakukan dosa? Bukannya mempersiapkan bekal buat masuk ke dalam kubur. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan barangnya. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yuk, jangan. Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Mari. Jangan, tolong dong, nggak mau. Balik banyak zikir ya. Istighfar aja. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Balik istighfar. Istighfar aja. Istighfar aja. Ya, koma. Istighfar, Bade, jangan teriak-teriakan. Bade, istighfar. Bade, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak, ayo. Istighfar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ayo. Jadikan kubur yang lahat ini sebagai peringatan buat kita bahwa kita bakal masuk ke dalam kubur. Kita bakal bertemu dengan kematian. Nggak ada yang nemenin kita kecuali amal soleh kita. Ayo, Bade, istighfar. Istighfar, Bade. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bade, ini ada ulat sama belatung. Kalau Mbak Ade nggak banyak istighfar, nggak zikrullah, saya nggak tahu kalau nanti pas kita tutup mungkin yang nemenin di dalam kuburnya ulat sama belatung. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi perbanyak zikir ya, perbanyak zikrullah. Tolong, Pak Ustadz. Ayo. Saya udah lemas sama Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullah. Ya. Dah. Ya terusin. Terus baca terus. Terus istighfar. Ayo, istighfar. tutup. Ayo, astagfirullahaladzim. Ayo, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullahaladzim. Jangan ditinggal. Ayo tim semua lampu dimatiin ya. Kita Ayo. jagain di sana. Banyak zikir. Ayo banyak zikir. Saya langsung turun di bawah aja ya. Ayo. Saya langsung lihat ya.
Batina. Sekarang Batina ngelihat ya, ini keponakan Batina Mbak Ade lagi ada di dalam sana. Di dalam kubur dia dari tadi menolak terus setiap proses semua yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Khan ini ditolak semuanya. Dan sekarang dia masuk ke dalam liang lahat di proses muzakarah pun dia sempat nggak mau. Dan sekarang dia ada di dalam sana. Kita lihat apa yang terjadi sama Mbak Ade. Astagfirullahaladzim, ini dibongkar semua. Semuanya ini tuh lihat ini dibongkar lomba ini. Gak kuat ya Allah. Astagfirullah. Kamera kita digeser, kamera digeser, dia buka, dia mau keluar. Saya bangun. Ya, teman-teman. Tolong. Tolong. Sini, Mbak, aja sih. Sini duduk. Astagfirullahaladzim. Mbak Ade baru masuk di dalam liang lahat. Belum nyampe 2 menit, Mbak. Mbak Ade udah berontak dan bongkar. Mbak Ade minta keluar. Siapa ini sebelah Mbak Ade? Coba lihat dulu. Coba lihat. Mbak, apa yang Mbak Ade lihat? Apa yang Mbak Ade rasain di dalam liang kubur? Gak tahu, tadi sebelah kayak ada orang. Gak tahu apa itu Pak. Bilang kayak ada orang gimana maksudnya? Kan Mbak Ade sendirian. Orangnya dari mana? Kita juga pantau Mbak Ade dari monitor. Abang nggak tahu, abang udah ampun. Mbak Ade mohon ampun sama Allah. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Istighfar Mbak Ade. Masih mau main judi lagi? Masih mau ngambil suami orang? Gak pernah mau Ustaz. Mbak Ade udah ngerasain orang di sebelah, Mbak Ade ngerasain apa? Gak mau Bang. Mbak Ade takut. Saya udah lama semuanya Bang. Saya gak mau gitu. Gak mau. Kenapa nggak mau sendiri? Hah? Kenapa Mbak Ade takut? Saya juga denger dong alasannya apa dari Mbak Ade. Apa yang buat Mbak Ade takut? Takut jadi dalam liang lahat ini membuat Mbak Ade mau berubah atau enggak? Mbak Ade mau berubah enggak? Mau berubah, bener-bener taubatan nasuha. Iya. Mau enggak? Iya. Mbak Ade nggak ngomong dari dalam hati, Mbak. Iya Bang, iya Bang. Sekarang Mbak Ade lihat kamera nih. Apa yang mau sampaikan sama ibu sama bapak? Sampaikan semuanya. Maafin aku ya. Sering bohong sama ibu sama bapak. Aku janji gak bakal pasung lagi. Mau ketemu bapak ibu? Lagi kayak gini pengen pulang, pengen ketemu sama ibu sama bapak. Ngerasa punya orang tua. Terus 3 tahun kemana aja Mbak? Hah? Sampai ninggalin orang tua, nggak ngasih kabar.
nggak ngasih rezeki. Para pemirsa sekalian, Bang Fadli, kita lihat bahwasanya ini pelajaran lagi baru buat kita, ya. Seorang yang berjudi, melakukan taruhan di dalam perjudiannya, melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, lalu digunakan untuk taruhan di dalam perjudian. Pada saat dimasukkan di dalam liang lahat, dia merasakan bahwa ada yang nemenin dia di dalam kubur. Seperti ada orang yang ada di samping dia, dan dia merasa sangat ketakutan sekali. Kita juga nggak tahu itu apa ya Bang Fadli ya. Mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala buat Mbak Ade biar bisa hijrah, buat taubatan nasuha, dan mudah-mudahan mencari rezeki yang halal, meninggalkan perbuatan judi, dan juga mudah-mudahan sayang perhatian kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah, amin ya. Buat Tante Tina yang melaporkan Mbak Ade ke kita ke tim bekal sebelum ajal, gimana Mbak Tina perasaannya sekarang? Bagi saya bukan sekedar itu apa itu tapi pelajaran untuk hidup. Mbak juga ikut merasakan, Mbak? Saya ikut merasakan, Pak Ustadz. Saya sebagai manusia, saya sering meninggalkan sholat, Pak Ustadz. Allah. Saya jujur sebagai manusia dengan melihat kenyataan ini menakutkan banget buat saya. Ini ya, buat pemirsa yang ada di rumah. Ini bukan rekayasa. Tolong diperhatikan baik-baik. Tadi Anda juga melihat kan bagaimana proses muzakaro dilakukan oleh Ustadz Ahmad kan dengan Mbak Ade di dalam liang lahat. Anda juga memantau kan. Kita nggak lihat apa-apa, tapi dia yang merasakannya sendiri. Dan juga tantenya yang tadi mengamati bersama kita juga ikut merasakan bahwa memang azab kubur ini sangat luar biasa buat kita semua yang belum menyiapkan bekal sebelum kita meninggal. Dan ini mudah-mudahan jadi asbab hidayah juga buat semua ya. Buat semuanya. Ingat ya, buat semua para pemirsa bekal sebelum ajal, Rasulullah SAW berpesan buat kita bahwasanya siapa orang yang mempersiapkan bekalnya sebelum ajal tiba, mempersiapkan amal ibadah, amal solehnya untuk masuk ke dalam kubur, maka mereka adalah orang-orang yang pandai. Karena mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kemuliaan nanti di akhirat. Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Mbak Tina, ada yang mau disampaikan nggak sama Mbak Ade? Dek, berubah ya. Ini pelajaran buat kita semua ya. Kita banyak dosa sama orang tua. Mbak Ade, ya Mbak Ade ada yang mau disampaikan sama tantenya? Teman sejati hanyalah. Mbak Tina ada yang mau disampaikan juga buat tim bekal sebelum ajal, silakan. Iya, buat semuanya. Ternyata hidup itu suatu saat ada perhitungannya di akhirat. Allah. Itu tidak bohong. Ini bukan sinetron atau rekayasa, tapi ini kenyataan bakal kita alami semua. Sangat menakutkan kalau kita tidak punya bekal hidup yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan ini bisa jadi ibrah buat kita semuanya. Buat semua yang menyaksikan bekal sebelum ajal hari ini, ingat sama-sama ya, jika Anda takut azab memenggal, yuk sama-sama kita siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli, Ya, Ahmad, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.